Saatnya iftar. Inspirasi V-Radio di waktu Ramadan bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, hingga kita masih bisa merasakan puasa di hari ke-21 kali ini. Tak lupa sholat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak kita termasuk ke dalam pengikutnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Halo listener, kembali lagi bersama saya Teh Farha dari tim Dompet Duafa, yang insya Allah di hari ke-21 Ramadan kali ini akan menemani teman-teman dalam sesi kultum dengan judul Kisah-kisah para sahabiat pemimpin perempuan di surga. Masya Allah teman-teman, ternyata ada loh ya para perempuan yang Rasul SAW telah mengabarkan kepada mereka kelak mereka adalah yang akan menjadi pemimpin kaum wanita di surga. Ya, Masya Allah, bukan lagi perempuan ahli surga, tapi menjadi pemimpin kaum perempuan di surga nanti. Siapakah itu? Nah, yang pertama adalah Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman mungkin sering mendengar nama beliau yang terkenal adalah Fatimah Az-Zahra. Ya, Fatimah ini adalah anak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak bungsu beliau. Yang menjadi unik teman-teman, mungkin kalau kita pikir anak seorang nabi, anak seorang pemimpin terkenal, ya, pemimpin yang pengikutnya begitu banyak pada saat itu, pasti kalau kita pikirkan hidup dalam kekayaan, kegelimangan harta. Tapi nyatanya Fatimah jauh dari itu teman-teman. Ya, dalam kehidupannya Fatimah hanya hidup dalam kesederhanaan bersama suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan ada kisah di mana ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampir ke rumah Fatimah bersama Ali, beliau mendapati mereka berdua tidur dalam selimut yang begitu kecil, yang ketika ditarik ke kepalanya kakinya terlihat, ya, yang ketika ditutupi kakinya wajahnya juga terlihat. Padahal suasana saat itu sangat dingin. Masya Allah teman-teman, bayangkan ada seorang istri yang hidup dalam kemelaratan, padahal dia adalah anak seorang nabi, anak seorang pemimpin. Tapi bagaimana Fatimah rela membersamai Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan yang sederhana. Dari sini teman-teman, kita melihat ikon pertama, ya, seorang wanita yang menjadi pemimpin surga bukanlah dari kalangan bangsawan, bukanlah dari kalangan yang mungkin menjadi tokoh terkenal, ya, kalau misalnya kita katakan influencer gitu ya, bukan, tapi dari seorang ibu rumah tangga yang hidupnya dalam keterbatasan. Ya, itulah Fatimah. Beliau adalah simbol kesederhanaan, ketaatan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak. Kemudian pemimpin perempuan di surga yang kedua adalah Khadijah Al-Kubra, yang tidak lain adalah ibunda dari Fatimah sendiri. Adalah istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, istri pertama Rasul, yang beliau itu terkenal dengan bisnisnya, ya, businesswoman, seorang perempuan pembisnis yang bisnisnya itu begitu besar teman-teman. Jadi di sini kita lihat ada perempuan, ya Masya Allah, dengan karirnya yang melejit, karirnya sukses, ya, dan karirnya itu diperuntukkan untuk menolong agama Allah. Maka kalau ada yang bertanya, boleh nggak sih perempuan itu berkarir? Sangat boleh. Lihatlah Bunda Khadijah, ya, kekayaannya, hasil perniagaannya tidak lain digunakan untuk menyupport dakwah suaminya Nabi Muhammad SAW. Namun teman-teman, di balik kekayaannya ini yang menjadi unik, tahukah kalian umur berapa Khadijah itu menikah? Ada riwayat mengatakan umur 40 tahun. Jadi ternyata teman-teman, seorang pemimpin perempuan di surga itu bukan yang kalau dikatakan menikah muda atau menikah di umur matang, bukan. Bahkan dia itu menikah kalau misalnya kita katakan umurnya telat gitu ya, perawan tua bahkan bisa dikatakan. Tapi Masya Allah, seorang Khadijah Al-Kubra, seorang perempuan yang berumur 40 tahun, yang baru menikah di umur 40 tahun. Ya mungkin kalau stigma sosial masyarakat sekarang itu akan mengatakan beliau adalah perawan tua. Tapi berkatnya beliau, berkat kegigihan beliau,
berkat ketulusan beliau, walau beliau menikah di umur 40 tahun, tapi beliau berhasil menyandang predikat perempuan terbaik, ya, predikat pemimpin perempuan di surga. Kita di sini paham teman-teman, ternyata para pemimpin perempuan di surga itu bukanlah perempuan yang sempurna, tapi mereka memiliki kekurangan. Tapi kekurangan itu tidak menutupi potensi mereka untuk mendukung dakwah atau mendukung kebaikan umat Islam ini. Kemudian tokoh ketiga adalah Maryam binti Imran. Kalau kita ikonkan gitu, Maryam binti Imran adalah seorang gitu ya, single mother yang membesarkan anaknya tanpa ayah, tanpa suami. Isa binti Maryam. Kalau kita pikir-pikir gitu ya, apa gitu ya, single mother seringkali dianggap di realitas sosial masyarakat adalah dianggap kecil ya, dianggap sebagai remeh, hal remeh dan sebagainya. Tapi Masya Allah, Islam mengangkat seorang derajat single mother ya, walaupun memang di sini Isa memang lahir tanpa ayah. Tapi kita melihat bagaimana kegigihan, kokohnya seorang ibu tunggal mendidik anaknya hingga anaknya bisa menjadi pribadi yang soleh. Itulah Maryam. Bahkan Rasul SAW bersabda, sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Ya, Maryam adalah wanita suci yang menjaga kehormatannya. Ia diuji dengan ujian yang sangat berat. Bagaimana tidak? Maryam ini teman-teman terkenal menjadi seorang pribadi yang solehah. Saking solehnya, kerjanya tuh ibadah terus, berada di mihrab terus ya, nggak pernah melakukan hal-hal aneh. Tapi tiba-tiba Allah kasih ujian apa teman-teman? Tiba-tiba Allah titipkan janin di dalam rahimnya. Bayangkan, bermaksiat sedikit pun tidak pernah terpikirkan, apalagi perzinahan. Namun tiba-tiba Allah berikan ujian yang begitu besar, ujian yang pasti akan mendatangkan stigma buruk dari masyarakat. Yaitu apa? Hamil tanpa ayah, hamil tanpa suami. Namun Masya Allah teman-teman, kita di sini melihat bagaimana kegigihan Maryam. Ketika Allah berikan ujian besar, tapi Maryam begitu kuat untuk menghadapinya, begitu tabah untuk menghadapinya, hingga bisa mendidik Nabi Isa menjadi orang yang soleh. Kemudian yang keempat, ya, pemimpin perempuan di surga yang keempat adalah Asiyah binti Muzahim, yang tidak lain adalah istri seorang diktator, yaitu Fir'aun. Ya, jadi Masya Allah teman-teman, 4 wanita tadi tuh kondisinya tidak ada yang sempurna. Yang pertama, menjadi istri yang hidup dalam kemelaratan atau kemiskinan gitu ya, yang serba cukup banget gitu ya kalau kita katakan. Kemudian yang kedua, menikah dalam kondisi sudah tua, ya, perawan tua. Kemudian yang ketiga, seorang single mother. Kemudian yang keempat, seorang istri dari suami yang diktator. Bahkan bukan lagi diktator, ngaku Tuhan. Bayangin teman-teman, suaminya tuh ngaku Tuhan, seorang Fir'aun itu mengaku Tuhan. Tapi Masya Allah teman-teman, Asiyah uniknya ini tidak pernah melewatkan kewajibannya sebagai istri. Jadi Asiyah ini tetap menunaikan kewajiban dia sebagai istri bagi Fir'aun, ya, namun akan menyelisihi apabila itu berkaitan dengan ibadah. Nah makanya di sini Masya Allah teman-teman, istri Fir'aun ini hidup di istana penuh kemewahan, namun memilih iman daripada kekuasaan. Bahkan Allah mengabadikan doanya dalam Al-Quran di dalam surah At-Tahrim, ya Rabb, bangunkanlah untukku gitu ya sebuah rumah di sisimu dalam surga. Ya. Ia mungkin disiksa oleh suaminya sendiri, diminta untuk masuk ke dalam agama suaminya, mengakui suaminya adalah Tuhan. Ya. Namun Asiyah memilih teguh kepada keimanan. Masya Allah teman-teman, di sini kita melihat 4 sosok perempuan yang menjadi pemimpin di surga nanti. Mereka hidup tidak dengan kesempurnaan, namun dengan keterbatasan. Namun keterbatasan mereka tidak menutupi potensi mereka untuk memberikan kontribusi terbaik kepada agama Islam. Maka di sini teman-teman yang mungkin masih ngerasa, aduh bisa nggak ya aku masuk surga dengan keadaan yang terbatas, dengan mungkin potensi yang terbatas, maka kita mesti yakin, kita harus yakin bisa. Selama kita bertekad untuk memberikan apa yang kita punya, apa yang kita bisa untuk agama Allah ini. Maka di hari ke-21 ini semoga Allah mudahkan kita untuk terus berkontribusi sebagai perempuan yang tidak hanya berkontribusi untuk diri sendiri, namun kepada masyarakat dan kepada agama Islam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar,
Inspirasi V-Radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.